Assalamualaikum adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya. Sehingga kita bisa belajar lagi tentang pasar. Nah, di bab sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi. Masih ingatkah adik-adik siapa pelaku kegiatan ekonomi? Produsen dan konsumen merupakan dua di antaranya. Keduanya memerlukan tempat berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli. Salah satunya pasar. Pernahkah adik-adik diajak ibu, kakak, atau saudara pergi berbelanja? Kira-kira adik-adik ini pilih belanja di pasar mana? Pasar tradisional, modern, atau online nih? Boleh saja sih, asalkan harus harganya yang murah ya. Secara umum kita sudah belajar tentang pasar. Nah, kalian sudah paham belum pengertian pasar sendiri itu apa? Pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Sekarang zaman semakin berkembang. Pastinya anak-anak sering sekali nih belanja online yang tinggal klik-klik-klik nyampe dia di rumah tanpa harus keluar rumah nih ya. Jadi saat ini pengertian pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Interaksi secara langsung antara pembeli dan penjual, contohnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, tentu saja, pasar tradisional dan pasar modern merupakan contoh interaksi langsung antara pembeli dan penjual, karena pembeli dapat mengetahui secara langsung informasi produk dan bisa melakukan kesepakatan harga pada saat itu juga. Sedangkan untuk pasar yang pembeli dan penjualnya tidak bisa bertemu secara langsung, pasti sudah sering melakukannya ya, yaitu secara online. Yang mana komunikasi antara pembeli dan penjual tidak berlaku secara langsung dan seperti melakukan pertukaran informasi dan kesepakatan harga melalui chat atau melalui WhatsApp ya, SMS atau apapun itu. Nah, sampai sini jelas ya, toko online yang merupakan contoh pasar meskipun komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung asalkan memenuhi syarat terjadinya pasar. Nah, tahukah kalian syarat terjadinya pasar itu apa saja? Yang pertama, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kedua, adanya penjual. Ketiga, pembeli. Dan yang terakhir adalah kesepakatan harga. Wah, sepertinya adik-adik sudah paham ya terkait pengertian pasar, syarat pasar. Selanjutnya kita akan bahas apa saja peran pasar dalam perekonomian dan bentuk pasarnya. Peran pasar dalam perekonomian ada 3. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Nah, karena pasar di dalamnya ada penjual yang menjual barang dan ada pembeli yang membeli barang. Yang membeli barang dengan demikian ada pertukaran barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, ada pembentuk harga. Jika pembeli bertemu dengan penjual dalam melakukan tukar-menukar barang, maka akan tercapai suatu kesepakatan harga hingga terbentuklah harga. Yang ketiga adalah sarana promosi. Penjual yang ada di pasar tentu akan menawarkan produknya kepada pembeli. Nah, pada saat itu penjual sudah melakukan kegiatan promosi. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih namanya bentuk pasar. Bentuk pasar ada 2. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kita belajar tentang pasar persaingan sempurna dulu ya.
Pasar persaingan sempurna yaitu suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar itu benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Lah, ciri-cirinya seperti apa sih pasar persaingan sempurna itu? Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan beras, di mana jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak karena beras memang merupakan kebutuhan pokok di negara kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopolistik. Sekarang kita belajar tentang pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau barang substitusi yang sangat dekat. Nah, apa sih ciri-ciri pasar monopoli ini? Ciri-ciri pasar monopoli ini hanya ada satu orang penjual, kemudian terdapat banyak pembelinya. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang substitusi yang dekat. Dan yang terakhir, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar produksi, ke dalam pasar ya. Nah, kira-kira adik-adik semua tahu nggak contoh pasar monopoli ini yang hanya ada satu penjual tapi banyak pembelinya. Nah, yang pertama ada apa? Ada pengguna listrik. Nah, dari perusahaan apa kira-kira listrik itu? Iya, benar sekali, dari PT PLN, Perusahaan Listrik Negara. Kemudian ada apa lagi kira-kira? Iya, PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Bagaimana ciri-ciri pasar oligopoli? Yang pertama, pastinya terdapat banyak pembeli di pasar, kemudian hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual biasanya bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Kemudian terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, adanya saling ketergantungan dan penggunaan iklan sangat intensif. Kira-kira nih contohnya lagi pasar oligopoli apa ya? Contohnya ada pasar semen. Nah, pasar semen di Indonesia ini ada pasar semen apa? Ada Semen Gresik, kemudian ada Holcim Indonesia, kemudian ada Semen Padang dan lain-lainnya ya. Dan contoh selanjutnya adalah pasar smartphone. Selanjutnya yang terakhir adalah pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Ciri-cirinya pasar monopolistik ini terdapat banyak produsen atau penjual. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, produsen mampu memengaruhi harga, kemudian produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, dan yang terakhir, kelima, promosi penjualan harus secara aktif, harus aktif ya. Nah, kira-kira contoh dari pasar monopolistik ini apa? Yang biasanya sudah ada di sekitar kita setiap hari. Mandi kita butuh, ya kemana-mana kita butuh. Kira-kira apa ya? Iya, betul sekali. Ada apa? Nah, ada pasar sepeda motor. Kemudian ada pasta gigi, ada sabun, dan lain-lain ya. Barang-barang eceran yang lainnya masih banyak yang termasuk pasar monopolistik. Alhamdulillah sekarang kita sudah paham ya mengenai pengertian pasar, cara terjadinya pasar,
peran pasar dalam perekonomian, serta bentuk pasar. Terima kasih adik-adik semua sudah menyaksikan tayangan ini, sehingga nantinya kita dapat menjadi generasi milenial yang sangat luar biasa. Dan kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah, terima kasih.